Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Putra Waya. Salam rahayu, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Pada teman-temanku, saudaraku, dulurku semua dimanapun berada. Semoga kita selalu dalam lindungan Gusti Allah. Om Swastiastu. Baik teman-teman, untuk melanjutkan video yang sebelumnya yaitu tentang menjelaskan mustika rantai babi dan jenis-jenisnya, kami dari tim channel Putra Waya sudah sampai di kediaman Bapak Bayu yang di video sebelumnya sudah menceritakan sedikit tentang mustika rantai babi dan memperlihatkan sebegitu banyaknya sampai ribuan punyaan beliau. Baik, tanpa berpanjang-panjang kita saksikan langsung selengkapnya. Assalamualaikum. Sugeng sonten Bapak. Pripun wartese? Alhamdulillah. Baik teman-teman, alhamdulillah kita sudah sampai di kediaman Bapak Bayu dan alhamdulillah kabar beliau juga sehat. Ini request dari teman-teman channel Putra Waya Bapak untuk minta menjelaskan mengenai sejarah dan jenis-jenis seperti apa sebenarnya rantai babi, dan mungkin nanti Bapak yang akan melanjutkan seperti apanya kami juga belum paham. Jadi monggo untuk diperjelas tentang sejarahnya juga. Saderenge kula ngaturaken pangapunten ingkang saagung-agungipun. Saderenge kula njelasaken untuk semua saudara-saudaraku yang berada di Nusantara ini, di negara Indonesia ini, aku ucapkan salam rahayu, salam sejahtera untuk semua umat. Om Swastiastu untuk saudara-saudaraku yang berumat Hindu, untuk yang berumat Nasrani, aku ucapkan Takbirun, dan untuk umat Islam, aku ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore ini aku diminta pertolongannya oleh serombongan dari YouTube Putra Waya atau channel YouTube Putra Waya untuk menjelaskan jenis-jenis mustika rantai babi. Apabila ada kesalahan sebelumnya dari tutur sapa saya, dari perilaku saya, dari penjelasan saya, selebihnya saya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya, karena saya sendiri bukan orang pintar atau bukan orang hebat atau bukan orang mumpuni atau bukan paranormal. Aku hanya orang biasa yang nggak tahu apa-apa, yang nggak bisa apa-apa. Jadi saya mohon maaf sebelumnya. Bukannya saya sombong atau pamer, itu bukan. Karena ini saya diminta serombongan dari channel YouTube Putra Waya untuk menjelaskan jenis-jenis pusaka mustika rantai babi dari bermacam-macam jenis golongan. Dan saya sebelumnya sekali lagi mohon maaf lahir dan batin apabila ada kesalahan atau ada kekurangan dari saya menjabarkan masalah mustika rantai babi. Jadi di sini aku diminta untuk menjabarkan dari jenis-jenis pusaka mustika rantai babi. Mulai dari kolong 1.
Jadi kolong 1 ini Mas, sebetulnya kekuatannya, kuasanya itu sama saja untuk arah pelindung diri atau menjaga diri. Cuman kalau kolong 1 ini itu kuasanya bertahap. Kalau kolong 1 ini dengan kolong 3 ini bedanya walaupun satu jenis kegunaannya, tapi tingkatannya beda. Nah, ini yang dari kolong 3. Karena rantai babi itu adanya kolong 1, kolong 3, kolong 5, kolong 7, kolong 9, dan sampai seterusnya ganjil. Kalau yang kolong 5 itu jenisnya seperti ini. Tapi kalau yang kolong 7 dia cuman melingkar-lingkar. Ini yang kolong 7. Dan kolong 9 itu enggak karena dia besar kecilnya, tinggal lihat lingkarannya. Lingkarannya itu 9. Itu berbeda dia. Contoh seperti ini. Ini kolong 9, ini pun kolong 9. Tapi beda jenis. Kalau yang ini yang mengait-ngait antara satu dengan yang lainnya, dia akan menyambung. Kalau kuasanya, mapnya ngomong, kalah 2 tingkat dari yang kolong 7 itu tadi. Walaupun besarnya, bendanya atau pusakanya itu lebih kecil dari yang ini. Itu seperti itu penjelasannya, Mas. Ya. Kalau yang kolong 11 itu jenisnya yang seperti ini. Dia melingkar-lingkar 11 kolongan dia. Bertumpuk-tumpuk. Nah, kalau kuasanya tetap yang 9 itu tadi, itu kalah 2 tingkat dengan yang kolong 11. Nah, kalau yang jenisnya kolong 17, sekarang kolong 15 itu sebetulnya nggak ada. Nah, kolong 17 itu jenisnya seperti ini. Ini. Dia sudah melingkar dan punya titik. Itu kalau yang kolong 17. Kalau yang jenisnya, kalau sudah kolong 20, itu sudah masuk dinamakan mustika pusar bumi atau rantai bumi. Itu jenisnya seperti ini. Itu yang kolong 21 atau 20. Sebetulnya kolong 20 itu enggak ada, adanya kolong 21 karena semua ganjil. Itu jenisnya seperti ini dan dalamnya itu ada mustikanya. Nih. Ini mustikanya di dalamnya dia. Itu bedanya. Ini aku mau menjelaskan yang jenisnya rantai babi seperti ini. Ini biasanya disebut rantai pusar bumi atau usar-usar bumi atau cakra bumi. Karena memang dia tempatnya, kalau di siluman babinya, itu bertempat di usar-usarnya atau di cakranya. Jadi kalau untuk pelindung atau pegangan orang, itu ya bisa untuk kekuatan, bisa untuk penglihatan, itu tergantung yang memilikinya. Bukan hanya untuk pelindung kekebalan itu, bukan. Jadi bermacam-macam. Jadi bukan hanya untuk satu jurusan. Itu seperti itu penjelasannya, Mas. Nah, kalau untuk yang jenis seperti ini bisa dinamakan rantai bumi atau usar-usar bumi. Atau orang bisa mengatakan ini kijung. Tapi sebetulnya ini bukan kijung. Karena kalau yang kijung itu jenisnya beda. Kalau kijung itu di dalamnya
itu mempunyai mustika, ada mustikanya. Itu jenis kijung itu seperti ini. Walaupun hampir mirip. Ini isinya, karena ini perempuan, isinya 10 mustika. Ini yang seperti ini. Ini namanya kijung pusar bumi. Tapi tetap ini dari sejenis mustika rantai babi. Karena rantai babi memang bermacam-macam jenisnya. Itu seperti itu. Dan aku ingin menjelaskan rantai babi yang berbentuk seperti rantai. Dia menggait satu sama yang lain, jadi menggait terus sampai bulat, dia tetap menggait. Itu seperti itu. Nah, tinggal yang berbentuk seperti mitosnya orang kalau punya mustika rantai babi atau punya rantai babi, itu bisa dipakai di mana-mana. Itu betulnya tidak, itu hanya terbatas. Kalau yang jenisnya ini kolong 41, jadi khusus untuk pemakaian. Seperti di bangsa siluman babinya itu bisa di paha atau di pergelangan kakinya. Karena memang ini kalau di manusia itu pakainya buat gelangan. Tapi maknya ngomong, kuasanya beliau ini melebihi dari kolong 1 sampai kolong 21 atau kolong 33. Karena memang tingkatannya lebih tinggi. Itu seperti itu. Nah, ini aku mau menunjukkan yang teramat langka, tapi aku yakin semua teman-teman atau saudaraku dimanapun ada yang memilikinya. Ini mustika rantai babi dan mustikanya. Ini mustika rantai babi ini yang terdiri dari siluman babi samudra atau laut. Jadi bulunya beda. Walaupun sama-sama mustika rantai babi, tapi ini yang dari jenis mustika rantai babi laut atau segoro. Dia bulunya seperti bulu perindu atau bulu ijuk, lebih kaku. Dan bisa bergerak-gerak. Ini yang sejenis mustika rantai babi laut. Dan di kolongannya, dia bertitik banyak mustikanya. Ini. Jadi, mustika rantai babi sebetulnya banyak sekali jenisnya, banyak sekali golongannya, tapi kuasanya sendiri-sendiri, ada tingkatan masing-masing. Dari jenis-jenis macam atau jenis golongannya. Tapi semua tetap sama untuk pelindung diri, untuk pengetahuan, atau buat pelindung keluarga. Nah, aku belum menunjukkan salah satu yang dari bangsa siluman babi yang dari kayangan. Karena memang siluman babi itu enggak cuma di bumi aja, di dunia kayangan, di dunia dewa pun ada. Jadi yang di dunia dewa, dia jenisnya tidak sama. Walaupun dia berbulu, dia mempunyai kelintingan. Seperti anting-anting manusia. Ini yang dari bangsa kayangan. Jadi siluman babi itu tidak hanya di bumi saja, karena di atas, di kayangan, di alam dewa itu
ada siluman babi. Nah, ini yang jenisnya seperti ini untuk pengetahuan. Ini yang dari kayangan. Jadi biar bisa memahami jenis-jenis pusaka mustika rantai babi. Jadi memang tidak satu jenis. Nah, kalau yang jenis seperti ini orang-orang bisa mengatakan ini sebangsa dari pusar bumi atau samban. Ada yang mengatakan ini samban. Bedanya dia nggak berkocak, walaupun jenisnya seperti kijung. Jadi penjelasannya seperti itu. Serombongan dari channel YouTube Putra Wayah, dan ini aku mau menjabarkan satu lagi yang mustika rantai babi putih. Nah, mulai dari kolong 1, kolong 3, titik 5, kolong 9, sampai titik cakra. Jadi mustika rantai babi yang jenisnya seperti ini sebetulnya mustika rantai babi yang sudah ribuan tahun. Dia akan membeka. Dan bulunya juga dia akan berubah putih. Itu, walaupun kecil, maafnya ngomong, kuasanya beda dengan yang besar-besar seperti itu. Karena memang umurnya lebih tinggi, lebih banyak. Itu seperti itu penjelasannya. Dan untuk penjelasan caling, ini aku yakin saudara-saudaraku banyak yang punya. Ini yang dari siluman babi purba namanya. Jadi yang mempunyai caling seperti ini sebetulnya itu siluman babi purba yang ada di daratan bumi yang sudah menjadi siluman atau penguasa. Jadi taringnya dia akan memanjang dan babi itu akan berubah menjadi babi siluman. Jadi seperti itu serombongan dari channel YouTube Putra Wayah. Mudah-mudahan penjabaran ini bisa untuk pengetahuan, bisa untuk pembelajaran, dan mudah-mudahan dari konten channel YouTube Putra Wayah bisa sukses dan melestarikan budaya-budaya Nusantara ini. Melestarikan pusaka-pusaka Nusantara ini, semoga sukses dan apa yang jadi tujuan dan cita-cita panjenengan bisa dijabah sama Gusti Allah atau Ida Sang Yang Widi. Ya, berhubung ini waktunya sudah sore, kalau memang ada pertanyaan dari selaku serombongan channel YouTube Putra Wayah, monggo dipersilahkan. Mas Ketut dari channel Putra Wayah. Sebetulnya mustika rantai babi itu tadi, walaupun bermacam-macam jenis, itu intinya satu, untuk pelindung badan, untuk kekuatan, dan untuk kekebalan. Kalau memang orang itu bisa merawatnya, bisa mengurusnya, dan bukan hanya mengurus atau merawatnya, harus berpuasa terlebih dahulu, menyatukan pusakanya dengan jiwanya, dengan raganya, dengan lahir batinnya. Itu baru seperti itu. Karena selama ini orang memiliki mustika rantai babi setelah dipakai dan nggak bisa menunjukkan kuasanya, dia ngeluh. Karena apa? Karena orang itu tanpa tirakat,
tanpa syariat, tanpa bermohon sama Yang Maha Kuasa atau sama Ida Sang Yang Widi untuk menyatukan kuasanya pusaka itu. Dipuasain dulu, ditirakatin dulu, disatukan dulu ke raga, ke jiwa, ke lahir, ke batin, ke pikiran. Itu baru seperti itu. Jangan tiba-tiba setelah memiliki itu kebal itu tidak. Dan tidak ada kebal itu abadi itu tidak ada. Karena kekebalan itu nggak ada yang abadi. Semua itu atas kuasa Allah. Kalau memang Allah nggak mengizinkan, manusia nggak akan kebal. Kalau Sang Yang Widi itu tidak mengizinkan, itu manusia nggak kebal. Semua dari kuasanya Allah atau kuasanya Ida Sang Yang Widi. Makanya seperti ini, bukan untuk sombongan, atau bukan untuk pameran. Dan bukan untuk diperjualbelikan. Karena mustika rantai babi ini, kalau sampai dihibahkan, dimaharkan, itu maafnya ngomong, kodam atau isinya dia akan pergi. Karena memang bangsa yang bernyawa itu tidak mau dijual belikan. Karena memang kalau dijual belikan itu namanya maksa. Mau nggak mau tak suruh ngikut orang. Itu seperti itu. Jadi seperti ini, benda apapun, pusaka apapun, itu sebetulnya kalau orang yang bisa memahami, itu nggak bisa dijual belikan. Karena memang dia punya nyawa. Bukan kodam. Kalau kodam itu tadi barang isian atau asmaan itu yang dinamakan kodam. Kalau bangsa-bangsa seperti ini itu dari bangsa siluman. Mempunyai nyawa. Itu seperti itu. Jadi untuk kuasanya beliau itu tadi memang untuk satu parewangan atau pelindungan badan. Untuk melindungi diri kita atau teman-teman kita. Dan untuk kekuatan, untuk kekebalan. Tapi harus caranya bersyariat atau berpuasalah dulu. Tidak begitu dapat, begitu dikasih orang, dipakai, itu tidak bisa dia menunjukkan kuasanya. Karena apa? Belum ada penyatuan. Itu seperti itu. Itu sepaham saya. Apabila dari jawaban saya ini kurang berkenan di hati Mas Ketut, mohon maaf lahir dan batin. Dan untuk yang semua yang menonton, aku pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada dari tutur sapa saya, dari ucapan dari kalimat penjabaran ini, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Karena seperti yang tak aturkan tadi, saya ini orang bodoh yang nggak bisa apa-apa dan nggak tahu apa-apa. Aku kira penjelasan saya untuk Mas Ketut dan serombongan Putra Wayah sudah cukup. Apabila ada kekurangannya, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya dari serombongan. Atas penjelasannya dari Bapak Bayu. Jadi para sahabat dimanapun Anda berada, bila mana Anda ingin memiliki mustika sejenis ini, kita harus melakukan tirakat terlebih dahulu. Ya, betul. Agar bisa memiliki mustika rantai babi yang seperti ini. Dan bisa menggunakan kuasanya atau kekuatannya. Jadi nggak semudah apa yang orang bilang. Jadi kepahaman orang setelah memiliki itu nggak mempan apa-apa, nggak mempan tembak atau golok, itu kalau nggak ditirakatin, ya nggak bisa. Itu seperti itu, Mas Ketut. Ya ini berhubung waktunya sudah sore, aku mau istirahat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan para sahabat dimanapun Anda berada bisa paham
untuk mengetahui mengetahui yang nggak paham jadi paham, yang nggak tahu jadi tahu kegunaannya, jenisnya seperti apa. Ya sudah, kalau seperti itu acara ini aku minta ditutup untuk serombongan Putra Wayah dari channel Putra Wayah. Baik teman-teman, alhamdulillah pada sore ini beliau Bapak Bayu sudah menjelaskan kepada kita semua tentang jenis-jenis atau macam-macamnya mustika rantai babi. Dan mudah-mudahan Bapak Bayu diberikan kesehatan, Amin. rezeki yang banyak, dan kami dari Putra Wayah juga meminta doa restu dari Bapak Bayu, mudah-mudahan channel kami selalu berkembang, bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya, bagi tim dari channel Putra Wayah yang maksud. Oke, terima kasih teman-teman semua, sahabatku, sedulurku dimanapun Anda berada. Kami dari channel Putra Wayah bukan bermaksud pamer atau sok sakti atau sok hebat, enggak. Kami semua hanya orang bodoh, hanya manusia biasa yang ingin melestarikan budaya-budaya Nusantara, salah satunya dengan menaikkan lagi seperti apa sih, salah satunya dari benda-benda wisata seperti mustika rantai babi. Mungkin selanjutnya atau di lain waktu kita bisa bahas yang lain, maksudnya mungkin dengan Bapak Bayu atau dengan narasumber yang lainnya. Baik teman-teman, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe YouTube kami. Jangan bosan-bosannya menonton kami. Kami meminta doanya kepada semuanya, seluruhku dan teman-teman semua. Mudah-mudahan kami bisa menghibur dan lebih memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Akhiri, Assalamualaikum, salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan, Swastiastu, Om Swastiastu, Sugeng Rahayu, 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 Rahayu Ding Waluyung Jati, Toto Titit Tentrem Kerto Rahajo, Lojinawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.